Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husen, guru SMP Swasta Islam Al-Arif, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas 8. Gimana kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan Ananda kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan diharapkan Ananda semoga selalu berada di rumah saja. Dengan Ananda berada di rumah bukan berarti menutup kemungkinan Ananda semuanya tidak belajar. Tapi dengan Ananda berada di rumah, Ananda semuanya harus tetap belajar dan semangat terus belajar. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi pelajaran kita, yaitu tentang perdagangan antar negara. Nah, di sini dilihat pengertian dari perdagangan antar negara. Jadi perdagangan antar negara itu merupakan perdagangan antara satu negara dengan negara lain. Jadi perdagangan antar negara ini disebut juga dengan perdagangan internasional. Jadi maksudnya aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud itu bisa berupa individu atau perorangan, bisa berupa kelompok, artinya lebih dari satu orang, bisa 2 orang, 3 orang, 5 orang, dan seterusnya. Bisa juga lembaga, suatu perusahaan, misalnya PT, CV, dan sebagainya. Dan bisa juga pemerintah. Dalam hal ini pemerintah itu adalah Departemen Perdagangan. Kemudian ada aktivitas perdagangan antar negara. Sini kita lihat ada 2 aktivitas perdagangan antar negara, yaitu A atau yang pertama ekspor, kemudian B atau yang kedua impor. Nah, kita lihat yang pertamanya itu adalah ekspor. Adapun kita lihat di sini pengertian atau definisi dari ekspor itu sendiri. Nah, ekspor merupakan kegiatan menjual dan mengirim barang atau produk dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor ini dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor tersebut dinamakan dengan eksportir. Nah, jadi pelaku ekspor itu disebut eksportir. Adapun contoh dari kegiatan ekspor, sini kita lihat contohnya, dikirim beras dari negara Indonesia ke negara Malaysia. Jadi maksudnya beras tersebut dikirim dari negara kita atau negara Indonesia ke negara luar atau negara Malaysia. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kegiatan ekspor lainnya. Kemudian yang kedua, impor. Nah, kita lihat definisi ataupun pengertian dari impor. Impor merupakan suatu kegiatan membeli atau mendatangkan barang atau produk
dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi artinya impor ini kebalikan dari ekspor. Kalau ekspor tadi mengirim, tapi kalau impor ini adalah mendatangkan suatu barang atau produk dari luar negeri ke dalam negeri. Impor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku impor disebut importir. Jadi kegiatannya tadi impor dan pelakunya disebut importir. Adapun contoh dari kegiatan impor. Contohnya, dibeli barang elektronik dari negara Jepang ke negara Indonesia. Jadi maksudnya di sini, contoh ini, dibeli atau membeli suatu barang elektronik. Barang elektronik ini banyak macamnya, misalnya televisi, radio, kipas angin, dan sebagainya. Jadi dibeli barang elektronik dari negara Jepang dan dibawa ke negara Indonesia. Itu salah satu contoh dari impor. Dan masih banyak lagi contoh kegiatan impor lainnya. Nah, jadi materi kali ini cukup sampai di sini tentang perdagangan antar negara. Kemudian Ananda, tugas untuk Ananda di rumah, ini ada 3 poin atau 3 butir pertanyaan yang harus Ananda jawab. Yang pertama, menurut Anda, apakah dengan adanya perdagangan antar negara dapat menguntungkan suatu negara? Mengapa? Jadi jelaskan alasannya. Yang kedua, silakan Anda jelaskan perbedaan dari kegiatan ekspor dan impor, serta berikan masing-masing contohnya. Contohnya harus lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga, apakah saat ini negara Indonesia masih memerlukan kegiatan ekspor dan impor? Mengapa? Tolong dijelaskan. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan Ananda dapat memahami semuanya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.